Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali kami menikmati anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami, lembutkanlah hati kami. Bukakanlah pikiran kami, untuk kami dapat mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Tertulis demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa capek menjalani kehidupan, tidak bersemangat dan merasa lelah atas berbagai tugas dan tanggung jawab saudara? Apakah saudara merasa putus asa karena adanya ancaman dan masalah dalam hidup? Adakah situasi sulit atau penderitaan yang membuat saudara ingin menyerah? Ayat-ayat yang baru saja kita baca sungguh luar biasa, menunjukkan keadaan seorang anak Tuhan, pribadi yang percaya kepada Tuhan, yang mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Rasul Paulus mengalami banyak tantangan dan penderitaan, serta aniaya dalam pelayanannya. Ia pernah dilempari batu sampai hampir mati. Ia pernah dipenjara, mengalami kekurangan, kelaparan, dan berbagai kesulitan yang mempengaruhi keadaan fisiknya. Umurnya juga semakin hari semakin bertambah tua. Secara lahiriah nampak ada kemerosotan, namun secara batiniah ia mengalami pembaharuan setiap hari. Inilah yang terjadi saudara, apabila kita selalu berpaut kepada Kristus Tuhan kita. Kita akan dibaharui selalu dari dalam. Tidak ada sesuatu pun yang menghilangkan sukacita kita. Kemerosotan lahiriah apapun, akibat penderitaan atau kesulitan, tidak akan membuat kita tawar hati atau kehilangan semangat, apalagi iman. Justru kita malah mengalami kekuatan rohani dan semakin kuat setiap hari. Melihat kebenaran dalam ayat-ayat ini dan juga ayat-ayat yang sebelumnya dalam pasal ini, kita memahami beberapa hal. Yang pertama saudara, cinta kasih yang sungguh kepada Tuhan Yesus tidak dapat dipengaruhi dan tidak dapat diubahkan oleh keadaan yang sulit. Sebab itu kita tidak akan pernah tawar hati atau putus asa dalam menjalani kehidupan dan dalam pelayanan kepada Tuhan. Kita akan terus bersemangat meskipun ada berbagai ancaman dan tantangan yang harus kita hadapi. Iman dan sukacita kita tidak akan hilang dalam perjalanan hidup bersama Tuhan. Yang kedua saudara, secara lahiriah mungkin keadaan kita nampaknya merosot, tapi kasih karunia Tuhan membaharui kita setiap hari, dan Ia memberikan kita kekuatan yang baru secara rohani. Yang ketiga saudara, jangan kita melihat kepada apa yang nampak dalam hidup kita yang menjatuhkan semangat, tapi mari kita pandang kepada apa yang tidak kelihatan. Pandanglah kepada Tuhan Yesus,
sumber sukacita dan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak senang melihat kita bersemangat dalam Tuhan. Iblis ingin membuat kita kehilangan sukacita. Namun kita perlu menyadari dan sungguh-sungguh menghidupi pesan firman Tuhan, supaya kita tidak tawar hati dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang tawar hati, mungkin saudara merasa lelah dan capek secara batin, tidak bersemangat, ingin menyerah. Mari berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Berserahlah penuh kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Perhatikan ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pandang kepada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya di dunia ini. Penderitaan, persoalan, pergumulan, kesulitan apapun yang kita alami di dunia, tidak ada bandingannya dengan apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Mari kita tetap setia, beriman, bersemangat, dan bersukacita dalam menjalani kehidupan. Tuhan membaharui kekuatan kita oleh karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk keberadaan kami hari ini. Semua yang terjadi, segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami, kami syukuri dan kami berterima kasih. Kami memuji Engkau Tuhan, karena di dalam semuanya Engkau selalu baik. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau mengajar kami untuk memandang kepada kemuliaan yang kekal yang akan kami terima dari Tuhan. Penderitaan ringan yang ada di dunia ini tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kebahagiaan dan sukacita surgawi yang kami terima kekal bersama dengan Tuhan. Kami sadari ya Tuhan, ketika kami terlalu fokus kepada apa yang kelihatan, kekuatan kami menjadi lemah. Kami menjadi tidak bersemangat. Kami putus asa. Tapi sekarang kami mau arahkan pandangan rohani kami kepadamu. Kami mau memandang Engkau Tuhan Yesus. Karena di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan. Kami tidak tawar hati, tapi kami selalu dibaharui dari sehari ke sehari. Engkaulah yang membaharui kami, dan Engkaulah yang memampukan kami untuk menghadapi semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kekuatan surgawi Tuhan limpahkan kepada kami semua. Penyertaan Tuhan yang sempurna ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami, menolong kami, menopang hidup kami. Di sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Biarlah tangan-Mu Tuhan yang menuntun jalan-jalan hidup kami di sepanjang hari ini, supaya apa yang kami kerjakan itu seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Lindungilah setiap kami anak-anak-Mu. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan. Jauhkan dari segala yang jahat. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Pagari dan lindungilah kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.